Oke guys, ini yang kitchen set part 2. Kalau kalian belum nonton part 1, bisa lihat video sebelum ini untuk cara bikinnya. Jadi biar lebih paham untuk cara bikinnya. Oke guys, ini untuk dinding bagian tengahnya kita bikin kanan dan kiri. Kita set dulu. Setelah itu baru kita pasang wallpapernya. Oke, setelah dipasang wallpapernya, kita pasang di dinding sampingnya. Nah, untuk wallpapernya saya pasang untuk bagian tengah aja guys, jadi untuk bagian belakangnya saya nggak pasang. Dan hasil akhirnya seperti ini, dinding kanan dan kiri. Oke, setelah itu kita pasangkan untuk lantai 2 bagian tengah. Ini agak turun guys, jadi nggak sama kanan dan kirinya. Setelah itu kita pasang atap bagian atasnya. Untuk bagian atas nih emang sengaja saya nggak pasang wallpaper karena dia posisinya di atas nggak kelihatan dan nggak terlalu terpakai juga, jadi cukup triplek kosong aja. Dan ini dinding bagian belakang saya pasang wallpaper untuk bagian depannya aja. Jadi untuk bagian belakangnya saya nggak pasangi karena nanti juga tertutup dinding juga, jadi cukup yang depan aja. Setelah itu kita pasang dinding bagian belakang, kita bor lagi dan kita kuatkan dengan paku ripet. Untuk bagian belakang ini kita pasangi paku ripet secukupnya karena dia fungsinya cuma untuk menutup aja, bukan untuk menahan beban. Jadi kita gunakan triplek yang ukuran 3 mili aja cukup. Dan ini untuk dinding bagian samping kanan dan kiri seperti sebelumnya kita pasangi wallpaper. Nah, untuk wallpaper kali ini saya pasang di luar karena ini posisinya dari luar, jadi harus ada wallpapernya. Untuk bagian dalamnya saya nggak pasang. Setelah dipasang wallpaper, kita pasangi untuk dinding bagian luarnya. Kita bor lagi, kita pasang paku ripet secukupnya juga karena ini fungsinya juga untuk dinding juga, bukan untuk penahan. Kita gunakan untuk tripleknya yang ukuran 3 mili. Untuk hasilnya seperti ini guys, yang sudah jadi, tinggal kita bikin untuk pintunya. Untuk bahan pembuat pintu ini kita gunakan holo yang ukuran 4x2. Ini nanti untuk pintu kanan dan kiri, dan yang tengah nanti ada 2 pintu, tapi untuk bagian lantai 2-nya aja, lantai bawahnya nggak kita pasang. Untuk pintu nanti kita gunakan siku yang bentuk huruf O. Ini nanti fungsinya untuk triplek untuk kita masukkan di dalamnya, jadi biar kelihatan rapi. Untuk wallpaper pintu saya gunakan wallpaper yang motif Doraemon, jadi biar lebih kelihatan lucu dan menarik aja, jadi nggak monoton satu warna aja. Sebenarnya satu roll itu cukup aja untuk satu kitchen set yang ukuran 150
kali 70 cm ini, tapi kalau kita campurkan seninya jadi lebih beda dan lebih ada warnanya gitu. Setelah itu kita bor lagi. Kalau sudah kita masukkan, kita kuatin dengan paku ripet. Jadi rekan-rekan jangan ripet dulu untuk bagian atasnya, karena kalau di ripet dulu nggak akan masuk nanti. Dan untuk gagangnya kita pasang untuk di bagian bawah, karena nanti kalau terlalu tinggi takutnya nggak sampai untuk buka pintunya. Jadi kita pasang di bagian bawah aja biar lebih enak bukanya, nggak terlalu tinggi. Untuk gagangnya rekan-rekan nggak usah beli yang mahal, yang kayak gini aja 5.000 udah cukup kuat. Untuk pintu bagian tengah kita bikin 2 rekan-rekan. Usahakan setiap pintu tuh kita kurangi 5 mili, nanti fungsinya untuk pemasangan engsel, jadi biar pas nanti ukurannya. Untuk pemasangan pintunya usahakan yang di atas tuh jangan kita ripet dulu, karena nanti untuk memasukkan tripleknya ke dalam pintunya itu harus lewat atas. Jika sudah, kita bor dan kita kuatkan dengan paku ripet untuk bagian penutup atasnya. Dan hasil akhirnya seperti ini. Ini udah cukup kuat, cukup kokoh. Dan setelah itu kita pasang gagang pintunya. Usahakan sama rata ya rekan-rekan. Nanti kalau nggak sama rata jadi kelihatannya jelek. Dan untuk engselnya saya gunakan engsel yang 3 inci aja rekan-rekan. Itu udah cukup kuat banget, karena pintunya juga nggak terlalu berat juga, jadi itu udah cukup kokoh. Dan untuk hasil akhirnya seperti ini rekan-rekan, udah terpasang semua. Tinggal kita bikinkan tempat untuk baut dinapolnya dan kita pasang ke dinding. Jika rekan-rekan punya kanal C berjaringan yang bekas, yang ukuran cuma 10 cm aja, itu jangan dibuang, karena itu masih ada manfaatnya. Dan ini nanti gunanya untuk menahan beban dan untuk baut dinapol ke dinding, jadi biar lebih kuat, karena yang bagian belakangan cuma terlipek. Jadi kita kuatkan dengan kanal C, kita potong untuk bagian bawahnya aja, dan kita atasnya kita bor sebanyak 3, jadi biar lebih kuat untuk nahan kitchen setnya. Untuk penahannya ini cukup kita gunakan 3 aja rekan-rekan. Sebenarnya 2 udah cukup kuat, tapi ini jauh lebih kuat kalau kita pasangnya 3. Dan untuk cara pasangnya, untuk yang bagian atas
kita bor sebanyak 3 lubang dan kita paku ripet. Nah, posisinya seperti ini. Untuk baut dinabol cukup 1 lubang aja. Untuk kitchen set ini saya bisa masang sendiri karena ini cukup ringan tapi kuat rekan-rekan. Jadi nggak perlu bantuan orang lain pun, cukup sendiri aja bisa kita ngerjakan. Dan kalau sudah kita bor temboknya, kita pasang baut dinabol dan kita kencangkan dari bagian dalamnya rekan-rekan. Ini udah cukup kuat banget meskipun bebannya banyak. Dan untuk hasil akhirnya seperti ini rekan-rekan. Ini udah cukup kuat, cukup kokoh meskipun ini ringan banget. Jika rekan-rekan tidak percaya, silakan coba sendiri di rumah. Apa yang kurang silakan ditanyakan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.